Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. mulakan pembelajaran siang hari ini dengan berbasmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, tadi saya sudah kasih pengumuman untuk paket B dan C. Kita fokus sama diskusi. Diskusi, pilih teman sekelompoknya. Kalau yang lalu, Izatilah sama Hifni satu kelompok atau enggak? Yang dulu, sebelumnya, sebelum yang kemarin. Iya kayaknya. Sekelompok. Kalian doang ya yang masuk ya. Bingung saya nih. Pada kemana ini? Serunya sebetulnya kalau yang masuk banyak. Mumpung ingat, saya mau nanya. Ini kan kemarin Kak Al nanya ya. Buat yang suka editing. Saya kalau nggak salah ingat itu kemarin dari kalian berdua ada salah satu yang menjawab itu. Siapa ya? Saya kayaknya. Jatila ya? Iya. Iya, iya. Eh, Kamu bisa komunikasi dengan Kak Al. Pakai apa? Telegram web? Atau pakai apa? Enggak. Pakai email? Bisa? Enggak tahu emailnya tapi. Oh, kan kalau WA nggak mungkin kan? Nggak kan? Enggak. Nggak bisa kan? Kamu bisa komunikasi di itu ya, berarti di lab komputer ya. Mau pakai apa? Email. Iya, Discord ada nggak Discord? ada. Eh, eh. Nah Bisa itu booking nggak? coba sama Kal. Kal buka Kal. Videonya buka ya. Karena memang fokus di materi yang sekarang ini ya. Saya mau mengerucutkan tentang profesi yang akan kalian pilih, yang akan kalian tekuni, yang akan kalian geluti, yang di situ tuh profesi kalian itu eh, dijamin pasti berbeda dengan orang lain gitu loh. Artinya apa? Andai kata ada yang sama, pasti tidak betul-betul sama. Pasti ada kelebihannya. Berarti ada kelebihannya, berarti ada kekurangannya juga gitu maksudnya. Saya mau mengajak kamu mengenali diri kamu sendiri di bidang itu. Oke? Kenapa? Karena nanti kita eh, tidak boleh melanggar hukum positif. Kita hidup di negara Indonesia, semua hal diatur, ada peraturan, ada hukum, yang kita tidak boleh melanggar hukum itu. Nah, terkait profesi yang kita pilih, yang kita tentukan, itu nanti ada lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab, yang menaungi tentang hal-hal profesi kalian tadi. Jadi sekarang kita banyak berdiskusi tentang itu dan akan kita lanjutkan dengan lembaga negara yang menaungi sampai peraturan seperti apa yang mungkin sekarang sedang kalian alami. Atau mungkin nanti yang kalian alami ya, kalau misalnya yang belum. Ya, coba sekarang saya pingin dengar dulu nih. Silakan dibuka mic-nya Izatila dan Kaal. Yuk. Untuk sebagai contoh, silakan. Saya sebagai fasilitatornya ini yang sekarang. Ayo Kaal. Kenapa, Bu? Ya, ini Izatila ini suka dengan editing video. Mungkin kamu bisa bincang-bincang sedikit tentang hal itu dengan Izatila ya. Bisa bincang-bincang sehingga nanti itu bisa menjadi inspirasi untuk profesi Izatila ke depan. Bisa langsung praktek soalnya. Saya harapkan langsung praktek. Yuk, silakan. Ini Tado nih Murtado bukan ya? Iya, Murtado ya? Ya, Ya, Murtado ya. Langsung langsung lanjut dulu ya. Materi yang kemarin dilihat ya. ya, Langsung lanjut dulu ya. Oke, lanjut Izatila sama Kak Al, silakan. ya. Apa nih? Ayo, silakan. Ya, Enggak, ini tadi kita sudah masuk ke bahasan, udah mulai diskusi. Murtado ngikutin dulu ya. ya.
Ya silakan Izatila sama Kak Al. Itu Kak Al memang ada kesempatan, peluang. Ini peluang untuk membantu di PKBM, khususnya untuk editing video. Nah, itu lumayan untuk portofolio Izatila. Paling enggak, kamu bisa nabung nilai, itu lumayan banget. Ayo, silakan Izatila. Mungkin teknisnya seperti apa, Kak Al mungkin bisa sampaikan sedikit. Nanti Izatila langsung menimpali aja ya. Kita sifatnya diskusi. Silakan. Silakan. Kak Al. Wow, Kak Al kemana nih? Kak, halo, ini masih pada on semua? Halo? Ya, ya silakan. Mungkin Kak Al bisa sampaikan dulu maksud yang kemarin Kak Al kasih pengumuman di grup. Kalau pengumuman di grup kan berarti Izatila sama Hifni nggak membaca ya? Ya kan? Apa disampaikan? Sama admin disampaikan tidak? Enggak. Enggak ya. Nah, ini saya bacakan ulang ya. Barangkali ada yang bisa video editing, bisa tolong hubungi saya ya. Ini Kak Al yang nulis. Gak harus yang expert. Pastikan bisa meluangkan waktu. Yang paham copywriting atau digital marketing juga. Jadi ada tiga hal yang mungkin bisa menjadi pilihan yang nanti bisa untuk mengasah profesi ke depannya seperti apa. Karena keterampilan fungsional itu menemukan sesuatu atau keterampilan yang ada di dalam diri kita, sehingga itu bisa menjadi wasilah atau sarana kita menjemput rizki Allah. Maksudnya seperti itu. Inti dari pembelajaran ini. Dan karena kita hidup di negara Pancasila, yang disebut sebagai negara hukum, ya, kita pun harus taat pada tata aturan hukum positif yang ada di Indonesia. Maka eh, apapun profesi yang kalian pilih atau yang akan kalian geluti, ada baiknya kalian juga memahami peraturannya bagaimana sehingga kalian tidak melanggar hukum positif tersebut. Atau apabila ada hal-hal yang menjadikan harus melanggar, kalian pun tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk sampai sini paham? Ya, yang sudah melihat materi yang kemarin, Izatila sama Hifni kan kemarin masuk ya? Hmm. Masuk kan? Nah, itu kan belum mengerjakan tuh. Nanti gabung aja sama yang hari ini. Karena hari ini tuh diskusi kan. Berarti kalau Izatila berbeda bidang dengan Hifni, boleh Izatila cukup diskusi dengan Kak Al aja, nanti resumenya aja. Jadi seolah-olah Izatila ngerjakan sendiri. Ya, karena diskusinya di luar dengan teman. Nanti biar Tado sama Hifni ya. Belum bikin kan berdua? Kan kemarin Belum. bikinnya sendiri-sendiri kan? Iya. Silau. Kemarin bikinnya sendiri-sendiri kan tugasnya kan? Iya. Iya. Tado sudah buka materinya kemarin saya kirimkan juga di grup. Kalau nggak salah saya kirimkan juga. Baru mas. Oh Wiyah masuk. Wiyah adiknya Tado ya? Ayo. Ayo silakan Kak Al. Biar bisa segera langsung lanjut ke yang berikutnya. Oke deh. Jadi kan kemarin udah diumumin ya, dan juga udah dibaca ulang juga tadi sama Beva. Sebelumnya siapa Izatila ya? Izatila itu suka editing video dari kapan? Kelas 5. Kelas Udah lama. 5 SD. Itu mulai tertariknya karena apa?
Apa ya? Sempat pengen bikin YouTube waktu itu. Oh, sempat pengen bikin YouTube. Terus? Terus nggak jadi, takut nggak ada yang nonton aja. Tapi kalau ngedit karena videonya udah pernah jadi, cuma nggak jadi diupload. Jadi keseringan aja ngedit video soalnya seru. Oh gitu. Kalau untuk softwarenya atau aplikasi yang dipakai apa? Filmora, Premiere Pro. Filmora Premiere Pro. Oke. Konsep video editing, video editing kamu tuh lebih ke arah mana? Mungkin Maksudnya? kayak lebih ke sinematik mungkin lah ya, yang banyak orang kenal walaupun sebenarnya itu bukan genre video editing gitu. Atau mungkin lebih ke motion graphic juga atau yang kayak gimana? Oke, kayak gini deh. Hmm, Eh, Video editing itu apa sih? Apa itu video editing? Sebelum ke yang lainnya. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah, Izatilah. Ini lagi diskusi ini. Memang saya sedang menilai prosesnya. Ayo, iya. Atau videografi deh, lebih tepatnya kan videografi lah ya. Kan ada fotografi, ada videografi juga. Nah, si Hmm, videografi ini tuh apa sih menurut kamu ya? Menurut kamu? videografi. Oke. Kalau secara pengertiannya itu dia lebih videografi itu adalah suatu apa namanya suatu media untuk merekam adegan ya, adegan atau kejadian dalam suatu gambar yang bentuknya itu video atau suara tuh. Nah, terus untuk jenis-jenisnya itu dia ada beberapa ya, mungkin ada mulai dari video jurnalistik, ada juga video biografi, ada video training, ada video dokumentasi acara, terus ada juga yang namanya video dokumenter. Terus ada video tutorial sama video promosi ya kalau nggak salah. Ada 8 Hmm, apa 9 gitu. Nah, yang kemarin sempat kamu bikin yang buat YouTube itu apa tadi? Jenisnya apa apa tutorial? ya kira-kira? nggak Apa? apa-apa diceritakan aja. Kayak ini sih game-game gitu. Cuma record Oh, cut, record cut. oh, game video ya, gaming video. Kan kalau apa namanya? Kalau ngedit itu kan biasanya orang punya karakteristik masing-masing ya. Mungkin kamu kenal kayak Ben Tiki atau Sam Calder gitu-gitu yang videographer, atau mungkin lebih ke kalau video apa kalau di game kan biasanya meme edit ya, lebih banyak yang lucu-lucunya juga atau gimana? Kayak itu ada meme-nya gitu. Oh, lebih ke yang lucu-lucu gitu. Ah, Siapa yang kamu kenal kalau eh yang ngedit game gitu? apa ya? Contohnya apa? Milih aja deh. Milih ya, oke oke milih ya. Video yang udah jadi itu masih ada nggak? Atau ada video-video baru yang diedit gitu? Di laptop lama, yang laptop Di ini laptop lama. udah jarang edit lagi. Nggak ada satupun di situ. Enggak, di laptop lama. Langsung dikasih project aja, Kak Al. Nggak apa-apa, kan udah nggak ada dokumentasi yang lama. Berarti yang baru ini nanti sebagai portofolio Izatila aja langsung. Iya, iya. Mm-mm. Nanti kamu bagaimana caranya komunikasi dengan Kak Al ya? Kalau memang harus menggunakan email, ya nggak apa-apa email atau apa yang mungkin kalian bisa. Yang penting gini, kalian punya satu sarana untuk kalian komunikasi. Oke, oke. Nah, jadi kan udah ada gambaran dikit ya.
Nah, karena kemarin udah nyari bantuan juga dan sebenarnya buat yang diedit sekarang gampang banget ya. Kayak Zoom video sekarang nih. Video Zoom ini kan direkam ya. Direkam dan nanti diedit dan diupload ke YouTube kan. Nah, karena sehari itu bisa 4 video juga dan itu kan nggak benar-benar nggak kekejar kan. Karena emang harus ngejar tayangnya juga dan kebetulan udah numpuk. Nah, nanti kalau emang kamu di editing video, nanti aku oper ke kamu gitu. Dan kamu ngerjain sesuai sebebas apapun dan sesuai sebebas kreativitas kamu lah. Kalau sebelumnya kan konsep yang pengen diterapin itu kan motion graphic ya. Jadi ada animasi gitu. Cuman karena memang itu makan waktu yang benar-benar lama juga gitu dan jadi karena harus ngejar tayang dan gak bakal cukup gitu waktunya kan. Apalagi harus sendiri dengan sehari bisa 4 video itu maksimal ya. Karena kan ada beberapa hari yang nggak ada pembelajaran juga. Nah nanti berarti aku kasih dua lah ya, dua. Satu aja dulu deh, satu video Zoom. Kayak gini konsepnya. Nanti ada kayak pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, paham lah ya. Nah itu nanti kamu edit aja sebebas apapun gitu. Se Sekreatif apapun. Mungkin Oke. kebayang nggak sih kalau Zoom itu kan kayak gini diskusi, terus nanti tutor ngasih materi kan di samping gitu doang kan. Kamu punya ide nggak atau kebayang sesuatu pengen dibikin kayak gimana gitu? Biasanya kualitasnya kelihatan sih dari situ. Maksudnya tingkat levelnya udah nyampe kemana kan kelihatan dari situ dari sebuah gambaran video yang akan diedit itu video apa, terus bagian shot-shotnya itu seperti apa kan biasanya kelihatan tuh level orangnya kan di mana gitu. Hmm. Nah, kalau menurut kamu sekarang dengan video Zoom kayak gini, rekaman Zoom kayak gini, dieditnya seperti apa? Atau kreativitas atau keinginan kamu itu pengen diedit seperti apa sih? Mungkin ada sekarang atau harus ngelihat dulu footage-nya atau mungkin kayak gimana? Harus tergantung footage-nya dulu sih videonya. Oh gitu. Bisa kan lihat dulu tuh yang sudah Kak Al buat di YouTube ya. YouTube PKPM Alif kan Izatila mudah aksesnya kan. Terus nanti mungkin buat awal-awal bimbingan segala macam, mendingan Izatila sama Kak Al buka Zoom aja. Sewaktu-waktu kalian ada kosong waktu buka Zoom itu mudah. Yang penting kalian juga ada sarana buat komunikasinya. Kalian mau gunakan apa? Karena kan di sini nggak bisa pakai WA kan. Atau sudah langsung janjian aja tiap jam berapa gitu. Misalnya kalian pulang sekolah siang, selesainya jam berapa. Mulai kosong yang memungkinkan waktunya jam berapa. Atau sore. Ya terserah sih. Gitu gimana? Jadi nanti eh, proses tetap terus berjalan sehingga nanti memang Izatila bisa menemukan satu motivasi yang kuat untuk profesi Izatila ke depan. Oke, Izatila? Oke, oke. Ya, mm-mm. Kalian diskusi itu komunikasinya menggunakan apa itu yang harus kalian dapat segera ya. Oke, untuk Hifni, Hifni kemarin apa ya Ibu lupa? Tolong diingatkan. Nanti untuk tugasnya yang Izatila, berarti kan kemarin ada etika profesi ya. Coba kita buka kembali materi kemarin biar kita brainstorming ya. Nah, eh, ini nanti tugasnya tuh seperti ini. Jadi ini udah kelihatan ya kalau Hifni nanti sama Tado. Jadi masing-masing beda. Nah, terus profesi yang sudah kamu pilih itu kan berarti sesuai passion ya. Mungkin kalau Tado agak telat, nanti langsung mengikuti. Itu ada di materi yang awal-awal dulu soalnya passion itu. Jadi semester lalu kita banyak membahas tentang passion. Passion sudah ketemu, kita bahas tentang bagaimana masyarakat ini tumbuh ya, karena masing-masing orang punya keinginan, punya
punya hal yang berbeda ya. Nah, ini manusia pada prinsipnya sebagai makhluk sosial. Nah, awalnya manusia hanya sedikit, mungkin konflik sosialnya nggak terlalu banyak. Tapi jangan lupa loh, manusia pertama, putra-putranya Nabi Adam itu sudah mengenalkan adanya konflik. Antara siapa dengan siapa? Qabil Habil. Qabil dan Habil. Terus apakah konflik ini menjadi hal yang sangat buruk saja atau tetap ada hikmahnya? Kira-kira gimana? Apakah yang buruk itu hanya murni buruk saja Ada hikmah. atau ada hikmahnya? Karena Allah sudah menciptakan segala hal di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Itu prinsip ya. Maka kita nggak boleh labeling, kita nggak boleh ngejudge sesuatu yang buruk di mata kita itu belum tentu begitu kelihatannya. Oke? Ya. Jadi bahkan pada kisah Qabil dan Habil sekalipun, setelah konflik sekalipun ada hikmah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Nah, ketika manusia dengan manusia hidup semakin banyak berdampingan ya, itu akan terbentuk sebuah masyarakat. Nah, untuk bisa hidup berdampingan maka diperlukan sebuah peraturan agar keteraturan dalam masyarakat itu tercapai. Oke. Nah, karenanya ketika sudah ada diupayakan adanya keteraturan, maka diperlukan sebuah peraturan, maka ada lembaga-lembaga yang membuat peraturan. Maka di negara kita, di negara Indonesia, kita mengenal ada lembaga-lembaga tinggi negara, ada lembaga-lembaga negara, ya, yang itu semua menjadi lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang ada di Indonesia. Ini sudah kita bahas di semester kemarin ya. Ini kan saya bilang, saya tuh lanjut terus materi. Nah, kemudian ketika kalian semua sudah menentukan profesi kalian, ya di materi yang kemarin, coba saya perlihatkan. Ingat nggak kalian? Ini yang muncul di layar yang apa ya? Yang materi lalu apa materi? Kita cek ya. Rahma langsung menyesuaikan ya. Rahma dan Tado yang baru masuk. Wah, salah. Bentar, saya tutup dulu biar keluar ini. Ini untuk mengingatkan saja. Mudah-mudahan pada ingat semua. Yang materi lalu, materi pekan lalu. Wah, nggak mau. Ya sudahlah. Saya ingatkan saja ya, di materi pekan lalu kan kita membahas tentang profesi itu biasanya ada asosiasi profesinya. Di asosiasi profesi juga ada peraturannya. Mereka juga merujuk kepada lembaga negara atau lembaga tinggi negara yang menaungi asosiasi profesi tersebut. Peraturan-peraturan itu boleh jadi masuk kepada kode etik profesi. Ya, termasuk kenapa bisa ada peraturan tadi karena memang semua orang sudah melalui proses sertifikasi untuk profesi tersebut atau mungkin nanti harus ada lisensinya. Misalnya contoh yang ada cita-cita sebagai akunting. Nah, kemudian dia memiliki lisensi, dia menambah kursus setelah kuliah S1 akunting. Maka biasanya gelar di belakangnya banyak. Ya, ada tambahan-tambahan karena itu yang saya sampaikan di awal pertemuan tadi. Temukan sampai profesi kalian itu khas, unik, sesuai dengan diri kalian dan mungkin jarang yang bisa menguasai hal yang sama yang kalian kuasai. Itu yang menjadikan nilai kalian mahal. Sampai di sini paham? Ya. Jadi nanti soalnya lanjut ya. Soalnya lanjut. Kalau Izatila tadi sudah dengan Kaal rekan diskusinya, tapi nanti yang membuat semua tugas ya untuk mengisi
mengisi di buka aja yang kemarin ya, di slide 3 ataupun slide 9 itu kamu sendiri, Zatilanya tetap ngerjakan sendiri. Nah, itu nanti digabung dengan hasil diskusi kamu dengan Kak Al. Boleh dalam bentuk edit video langsung, jadi langsung karya nyata. Saya lebih suka yang tidak teoritis, karena itu membuktikan ketangguhan kamu, keteguhan kamu terhadap profesi yang kamu pilih. Nah, bagaimana dengan Hifni dan Rahma juga Tado? Silahkan segera ditemukan, nanti lanjut dari materi yang kemarin, karena di antara kalian ini ternyata saya teliti belum ada yang ngumpulin tugas. Ya, jadi dilanjutkan saja. Oke? Siapa yang bingung? Saya berharap ada yang bingung. Biar bisa saya jelaskan. Saya, Bu. Apa yang kamu bingungkan? Rahma, panggilannya siapa? Rahma atau Salama? Rahma. Rahma. Apa yang Rahma bingungkan? Kurang ngerti maksudnya. Kemarin belum buka materinya ya, Rahma ya? Belum. Belum. Harus dibuka ya. Kalau nggak dibuka nanti bingung memang. Nanti pulang deh. Sebetulnya kemarin seingat saya sudah kirim semua juga ke WA. Saya dobelin soalnya saya khawatir Kak Al numpuk juga kerjaannya. Jadinya saya dobelin di WA biar nggak telat. Tapi nggak apa-apa. Jadi dari pekan kemarin kita sudah masuk kepada materi profesi. Jadi di sini ya Rahma, sekali lagi saya sampaikan, di mata pelajaran saya hanya punya satu tujuan pembelajaran yang sangat sederhana, yaitu kalian menemukan kelebihan kalian, yang kelebihan kalian ataupun kesukaan kalian ataupun hobi kalian ataupun passion kalian itu memungkinkan kalian pilih sebagai profesi kalian nanti. Ya, saya lebih tekankan kepada passion. Karena dia punya daya endurance atau daya ketangguhan lebih daripada cuma sekedar hobi ataupun kelebihan yang lain. Karena kalau passion itu udah melibatkan hati. Kalau udah melibatkan hati itu yang diketahui hanya suka dan tidak suka. Suka banget atau nggak suka banget. Gitu loh. Ya, jadi ketika kalian sudah mengerjakan tugas tentang passion, kalian akan memahami tugas tentang profesi ini. Profesi apa yang mau kalian pilih, yang mau kalian tekuni, atau bahkan mungkin sekarang sudah mulai bisa kalian tekuni. Nah, sesuai dengan materi yang tadi ya, saya lanjutkan. Ini mati ya? Di screen yang nampak apa ini? Yang nampak apa di screen? Profesi. Ini profesi nampak di screen? Nampak. Oh, nampak. Syukurlah nampak. Nah, di profesi ini kan nanti ada asosiasi profesinya, ya, ada kode etik, ada proses sertifikasi, ada lisensi. Itu agar apa? Agar ketika kalian bersinggungan dengan rekan, baik itu sekerja maupun bukan seprofesi, itu kalian tahu persis gimana sih cara mainnya, bagaimana sih aturan mainnya. Nah, makanya di materi yang sekarang ini lebih kepada lembaga negara yang menaungi profesi kalian. Di situ nanti kalian akan lebih memahami lagi apa yang kalian lakukan tidak boleh melanggar hukum positif yang ada di Indonesia. Begitu Rahma, bisa dipahami? Ya. Rahma kelas berapa Rahma? Kelas 3 SMP. Kelas 9 ya. Ya. Sekarang kalau ini udah terlihat ya sebagai profesi dan lembaga negara yang menaunginya. Sudah ya? Tampak ini nggak? Tampak nggak? Iya. Tampak ya? Oke. Jadi, kenapa itu penting? Karena ini bagian dari terbentuknya masyarakat, terbentuknya negara dan pemerintahan. Jadi disinilah maka
pelajaran PPKN dan keterampilan fungsional itu selalu saya kolaborasikan. Karena intinya tadi, saya cuma berharap kalian lulus dari sini, kalian sudah tahu persis apa yang akan kalian lakukan untuk menjemput Rizky itu. Ya, walaupun itu sebagai wasilahnya aja, nggak apa-apa. Dan semuanya tidak perlu apa ya sampai seperti harga mati enggak. Tapi setidaknya ketika kalian sudah menentukan satu hal yang mau kalian geluti sejak usia dini ya, sejak awal kalian sudah tahu sekolah yang akan kalian pilih untuk mendukung profesi kalian itu apa. Karena sekolah itu bagian dari lisensi dan mungkin juga bagian dari sertifikasi. Ada sekolah yang langsung mengeluarkan sertifikasi, contoh sekolah vokasi ataupun pendidikan. Itu di pendidikan dia ketika lulus langsung mendapatkan sertifikasi mengajar atau akta mengajar. Nah, itu sudah langsung otomatis. Kalau zaman dulu ada D3 berarti akta mengajarnya akta 3. Itu hanya boleh mengajar setingkat SMP atau paket B. Tapi kalau sudah tahun 90-an berapa ya, pokoknya sudah mendekati tahun 2000-an, itu yang di pendidikan hanya ada S1. Kalau sekarang malah harus ditambah lagi sampai ke S2. Begitu juga dengan yang vokasi. Yang vokasi ada beberapa lembaga pendidikan yang juga itu lulusannya langsung mendapatkan sertifikasinya. Sehingga kayak misalnya lisensi apa yang berkaitan dengan profesi ataupun keterampilan yang tadi dia geluti di sekolahnya itu hanya tambahan sifatnya. Sampai di sini paham atau kecepatan ya penjelasan saya ya? Coba. Gimana Rahma? Tado? Karena ini yang baru masuk nih. Tado ini wiyahnya sering masuk kok Tadonya saya baru ketemu ya. Tado? Oke, mungkin biar gampang. Rahma, eh, apa yang paling kamu sukai? Yang mungkin nanti akan jadi profesi kamu? Hmm? Apa Rahma? Mungkin gambar. Oh, kamu suka gambar. Kamu suka gambar apa? Sebenarnya nggak boleh sih kartun-kartun gitu anime. Oh, anime. Wah, berarti mirip-mirip ya nanti sama sama yang dimauin sama Kak Al ya. Mungkin nanti bisa di follow up ya. Kalau Rahma sekarang tinggalnya di mana? Satu Cipayung. Oh, di Setu Cipayung. Berarti kamu kan ada di grup kan ya? Nanti hubungi Kak Al ya. Kak Al siapa? Kak Al coba tampakkan wajahmu Kak Al, biar Rahma tahu. Kak Al ini beliau operator di PKBM Alif. Beliau yang menangani semua editing-editing video yang ada di PKBM Alif. Mudah-mudahan apa yang kamu suka itu nanti ada kontribusinya, sehingga itu langsung jadi portofolio kamu. Lumayan nabung nilai, Rahma. Gimana caranya? Ya, Caranya gimana? ya. Nanti aja, jangan sekarang. Waktunya nggak ada. Nanti langsung kontakan aja. Kalau nggak di pondok kan gampang kontakannya. Kamu nggak di pondok kan? Kamu Enggak. di pondok? Hah? Nggak. Oke, berarti gampang lah ya. Gimana kalau Tado? Kalau Tado kesukaannya apa Tado? Tado? Tadi kan Rahma cerita tentang kesukaannya menggambar. Terus kalau cita-citanya, yang mau kamu tetapkan sebagai profesi kamu nantinya apa? Bidangnya sama atau tidak? Hmm? Bidang yang sama atau tidak, Rahma? Kurang tahu deh. Belum mantep. Belum Oke, nyampe. mantap. Nah, makanya nanti kamu harus ngerjakan tugas yang passion dulu. Kalau itu dari awal, insya Allah nanti kamu akan kita giring cara berpikir kamu. Ya, kerjakan dulu memang
Memang kalau di tengah-tengah tuh repotnya gitu. Materi yang dulu harusnya dikerjakan dulu karena ini nyambung terus materinya. Ya, nanti cari aja ya materi passion ya. Di YouTube-nya PKBM Alif ya, kerjakan ya. Itu untuk membantu kamu. Di samping ini tugas yang sekarang juga harus dikerjakan. Nggak apa-apa numpuk ya. Karena memang kita sudah mau penilaian di Sidanira. Jadi kalian memang harus segera mengumpulkan sebanyak-banyaknya tugas kalian ataupun portofolio kalian itu harus dikumpulkan agar nilai-nilai itu nanti bisa kekumpul dengan baik. Kalau Hifni gimana Hifni? Dari tadi Ibu tanya kayaknya Hifni belum jawab-jawab dah. Lupa Ibu. Kemarin Hifni kayaknya udah jawab, tapi Ibu tolong diberi ingat. Hifni. Hifni? Yo. Ayo Hifni. Profesi apa yang mau kamu pilih Hifni? Atau mungkin sudah kamu mulai sekarang? Hifni? Aduh. Ini tolong ya untuk tugasnya, ini kan 2-3 orang. Ini ada Rahma, ada Izatila, ada Hifni, ada Tado. Kalau Izatila tadi sudah ya? Berarti tinggal yang bertiga. Tinggal yang bertiga. Kamu bertiga mau dijadikan satu kelompok atau 2? Gimana nih? Ada Hifni, ada Tado, ada... Oh, Tadonya itu kelempar. Keluar, baru masuk lagi. Bikin kelompok. Kalau Rahma sama Tado gampang kali ya? WA-an bisa ya? Bisa ya Tado ya? Bisa Bu. Ya. WA-an ya? Ya. Ya udah. Nanti ini dilanjutkan. Ini kalian screenshot atau gimana nih? Hah? Tugas yang ini. Ketutup nggak sama inian? Ini screenshot aja deh. Ya, khawatirnya belum selesai. Tugasnya tentang diskusi. Materinya masih materi yang lalu. Diskusi. Tentang profesi. Ya. Sudah? Ya udah. Sudah ya? Ya, jadi yang udah screenshot bantu temannya nggak apa-apa, masukin ke grup juga nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan tidak untuk hari ini? Ya di grup. Oh, Tado mondok. Oke, sekarang masih mondok nggak Tado? Lagi libur. Oh, lagi libur. Berarti nanti bisa balik pondok lagi ya? Iya, bisa. Oh, gitu. Kamu kesukaannya gambar apa? Gambar apa sukanya? Sembarang. Hah? Ini hari ini kayaknya banyak yang ini sebidang sama yang tadi dicari sama Kak Al. Nanti untuk paket B akan ada satu sesi tambahan Zoom ya, khususnya yang sukanya di bidang yang sama ini nanti dengan Kak Al ya. Mungkin nanti bisa saya fasilitasi, bisa juga langsung dengan Kak Al juga bisa. Ya. Iya. Oke, karena nanti kita akan gali profesi yang lebih detail lagi yang seperti apa. Untuk mengantarkan materi yang ini menjadi tugas hari ini. Oke? Iya. Ya. Kalau Tado misalnya di pondok yang memungkinkan yang bisa bisa untuk sambil ngerjakan atau mengikuti pembelajaran gimana caranya? Kamu buka YouTube bisa dari sana. Ada fasilitas apa? Di lab komputer gitu atau apa? Gak ada. Gak ada. Iya.
Jadi nggak pegang gadget sama sekali ya? Iya, nggak pegang. Laptop juga nggak? Enggak. Oh. Berarti kamu saat libur ini kamu berapa hari libur? Nanti sampai Sampai 15 Syawal. enggak habis selesai. Oh, lama. Habis ujian PKBM juga bisa. Oh, berarti kalau gitu kamu mulai sekarang sehari kerjakan 2 sampai 3 mapel ya. Tugas-tugasnya banyak itu soalnya numpuk. Nanti kalau nggak rapotmu kosong. Sekarang perapotan itu sudah dimulai di Sidanira. Jadi saya minta tolong banget semua siswa ya, khususnya yang kelas akhir, berarti kelas 9. Kelas 9 ya sama sih, kelas 7, kelas 8 juga sama sih. Lihatnya Semua kerjakan tugas yang diberikan di itu ada ya di YouTube-nya PKBM Alif, tinggal kalian lihat saja. Atau ada juga yang sudah membaginya di Google Classroom. Hubungi langsung guru masing-masing, jangan diam. Siswa yang aktif pasti punya tambahan nilai daripada siswa yang diam dan menunggu. Google Classroom-nya nggak ada. Google Classroom-nya nggak ada, Bu. Ada yang sudah ada yang belum ada. Iya, ada. Iya, Pada kosong. Masih pada kosong. Agama juga. iya. Ya udah yang ada saja. Kalau di saya memang saya fokusnya di YouTube aja. Saya di YouTube aja. Dikit. Sudah cukup, iya. Ya, tinggal langsung dikirimkan aja. Boleh dikirimkan ke saya, boleh dikirimkan ke email PKBM, boleh. Ya. Oke ya. Ya. Ada pertanyaan lagi tidak? Kamu ininya tugasnya apa? Masa Profesinya. Gimana? Ya. Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kita sempurnakan pembelajaran pada siang hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.